Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5913 sampai bab 5914 di channel Dongeng Donghua. Bab 5913. Relik Kaisar Dewa. Semua orang memandang penguasa alam Buddha Matahari Agung pada saat ini, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Apakah ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Saroye dan yang lainnya juga tercengang. Ini adalah Kaisar Ilahi. Jelas bahwa pemimpin alam Buddha Matahari Agung pernah bertarung dengan Qin Chen sebelumnya dan mendambakan hartanya. Apakah kamu masih bisa melakukan ini? Menghadapi tatapan heran semua orang, penguasa alam Buddha Matahari Agung memiliki mata yang tenang, wajahnya tidak merah, jantungnya tidak berdetak, dia mengatupkan kedua tangannya. Melantunkan nama Buddha, dan berkata dengan jujur, "Mengapa kamu semua melihatku seperti ini? Apakah aku mengatakan apa yang aku katakan sebelumnya? Bukankah itu benar? Dia pasti membawa masalah kepada saudara Qin, apakah dia hidup atau tidak?" Tempat ini ditemukan oleh saudara Qin, dan harta karun itu secara alami adalah milik saudara Qin, alam Buddha Matahari kembali. Ambil langkah maju dan boom. Cahaya Buddha menyinari seluruh tubuh Anda dan memancar langsung ke langit. Dia tidak hanya berbicara kepada sekelompok orang dari klan surgawi. Tetapi dia juga melihat orang-orang kuat lainnya menyimak channel Dongeng Donghua di luar dunia virtual yang memperhatikan tempat ini. Sikapnya membuat semua orang yang hadir bingung. Karena sungai laut mati yang tak berujung telah menghilang, semua orang telah melihat pemandangan itu. Tidak ada yang percaya bahwa orang yang membunuh leluhur masyarakat naga hitam, leluhur klan bayangan, dan penguasa surga sebenarnya adalah orang seperti itu. Dewa puncak setengah langkah yang tidak mencolok di depan mereka. Pada saat ini, mereka bahkan memiliki kecurigaan bahwa ini bukanlah penguasa alam Buddha Matahari Agung, dewa klan surgawi, nenek moyang binatang komodo, dan lainnya yang bertindak, bukan. Qin Chen melirik penguasa alam Buddha Matahari Agung dan berkata dengan tenang. "Penguasa alam Buddha Matahari Agung, di antara kalian semua yang hadir, tampaknya hanya Anda satu-satunya yang ingin bersaing dengan saya sebelumnya." "Ya," penguasa alam Buddha buru-buru berkata, "Saudara Qin, Anda pasti salah mengingatnya. Saya selalu berbelas kasih dan dermawan, jadi mengapa saya ingin bersaing dengan Anda, Saudara Qin?" "Salah, benarkah?" Qin Chen menyipitkan matanya, setengah tersenyum. Tentu saja, hati pemimpin alam Buddha Matahari besar melonjak dengan keras. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah bola yang mekar dengan cahaya Buddha. "Saya selalu sangat yakin dengan karakter dan kekuatan saudara Qin. Memiliki saudara Qin yang begitu dihormati di Laut Semesta juga merupakan berkah bagi Laut Semesta saya. Ini adalah harta karun alam Buddha Matahari Agung kita, manik relik. Hari ini berikan saja itu untuk saudara Qin, itu bisa dianggap sebagai hadiah bagiku dari dunia Buddha Matahari Agung untuk mendapatkan teman baik seperti saudara Qin." Setelah mengatakan ini, penguasa dunia Buddha Matahari Agung langsung mendorong manik Buddha ini ke tangan Qin Chen. Ledakan, segera setelah manik Buddha ini jatuh ke tangan Qin Chen, aura cahaya Buddha yang menakutkan berkembang di dunia. Dan suara Sansekerta yang tak ada habisnya serta suara Dao Agung dimasukkan ke dalam pikiran Qin Chen samar-samar tampak seperti melihat alam yang luas dengan banyak Buddha yang duduk bersila. Bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu Buddha, luar biasa. Dalam cahaya Buddha yang luas, bayangan Buddha yang megah duduk bersila di kehampaan, memegang lampu Buddha di tangannya, melewati jalan yang menakutkan. "Saudara Qin,
Relik ini ditinggalkan oleh seorang biksu terkemuka yang mencapai pencerahan di alam Buddha Mahayana kita. Saya memberikannya kepada saudara Qin hari ini sebagai hadiah ucapan selamat dari alam Buddha Mahayana kita. Peninggalan Kaisar Dewa. Apakah itu peninggalan penguasa alam lentera? Bukankah ini harta paling berharga dari alam Buddha Matahari Agung? Sudahkah Anda memberikan semua ini? Serta banyak pemikiran ilahi yang kuat di kejauhan, semuanya tercengang. Penguasa alam Randeng adalah sosok Kaisar Dewa yang sangat kuat dalam sejarah luas alam Buddha Matahari Agung. Di zaman kuno, klan yang pernah berperang melawan Jurang Maut dan berubah menjadi Tao Jatuh, meninggalkan banyak peninggalan Kaisar Dewa, yang berisi sisa-sisa alam Randeng dari masa lalu. Jalan Raya Tuhan yang mengerikan. Apa yang sekarang diberikan oleh penguasa alam Buddha Matahari Agung kepada Qin Chen kemungkinan besar adalah peninggalan Kaisar Dewa yang ditinggalkan oleh penguasa alam Deng Deng saat itu. Harta karun semacam ini berisi jalan tak berujung dari seorang Kaisar Dewa yang kuat. Setelah menyebar, itu akan cukup untuk mengguncang seluruh lautan kosmik. Tapi sekarang, penguasa alam Buddha Matahari Agung benar-benar memberikannya langsung kepada Kaisar Dewa Puncak setengah langkah di depannya. Apa yang terjadi? Qin Chen juga tercengang. Hanya dengan memegang peninggalan Kaisar Ilahi ini, dia bisa merasakan gelombang energi jalan yang terkandung di dalamnya, yang tentunya sangat bermanfaat baginya. Hal ini membuat matanya menjadi lembut saat dia melihat ke arah penguasa alam Buddha Matahari Agung. Penguasa alam Buddha Matahari Agung, naiklah ke jalan setapak. Karena saudara Qin baik-baik saja, saya akan pergi dulu. Jika saudara Qin ingin tahu lebih banyak tentang alam Buddha Matahari Agung kita, dia bisa datang sendiri. Saya pasti akan menyapu sofa untuk menyambutnya. Alam Buddha Matahari menghadap Qin Chen dengan tangannya, dia menyatukan tangannya, menurunkan alisnya, dan kemudian mundur selangkah. Sosoknya perlahan menghilang dan meninggalkan tempat ini. Dengan sangat tegas. Dan menyaksikan pemimpin alam Buddha Matahari Agung pergi, Qin Chen tidak menghentikannya. Luar biasa. Dewa klan surgawi dan yang lainnya tidak bisa tidak mengagumi kepergian penguasa alam Buddha Matahari Agung. Di masa lalu, mereka hanya mengetahui bahwa pemimpin alam Buddha Matahari Agung sangat kuat dan dia memiliki banyak cara untuk mengembangkan alam Buddha Matahari Agung sedemikian rupa. Namun kini, setelah melihat postur penguasa alam Buddha Matahari Agung, mereka benar-benar memahami mengapa penguasa alam Buddha Matahari Agung selalu bisa berdiri tegak di lautan alam semesta. Visioner dan tegas. Tidak semua orang berani memberikan harta setingkat Kaisar Dewa secara langsung. Sebelum tidak ada kebencian terhadap hidup dan mati, cukup mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Sungguh menakjubkan, hanya dengan satu gerakan, penguasa alam Buddha Matahari Agung dan saudara Qin mengubah musuh menjadi teman. Ini bukan langkah sederhana. Semua orang tahu langkah ini, tapi tidak semua orang mau menyerahkan harta Kaisar Dewa. Nenek moyang binatang Komodo menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, orang-orang kuat dari semua sisi di reruntuhan para dewa yang menyaksikan adegan ini sangat terkejut, dan mata mereka berubah ketika mereka melihat ke arah Qin Chen. Jika apa yang dilakukan penguasa alam Buddha Matahari Agung sebelumnya bukanlah tindakan, maka Qin Chen di depan mereka pasti memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Saya khawatir setidaknya itu bisa dibandingkan dengan yang kuat seperti Dewa Klan Surgawi dan leluhur binatang Komodo. Semuanya, terima kasih atas bantuan murah hati Anda sebelumnya. Qin Chen memandang ketiga Dewa Surgawi, tersenyum dan memegang tangannya. Haha, bagaimanapun juga, urusan saudara Qin adalah urusan kita. Pemimpin kerajaan Yong tertawa terbahak-bahak. Saya datang ke sini karena permintaan Saroye. Nenek moyang binatang Komodo juga tertawa, berbicara tentang budidaya Saroye saat ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada saudara Qin. Saroye langsung bergegas dan menatap Qin Chen dengan penuh semangat, tetapi ketika dia mendekati Qin Chen, dia merasa malu.
Saroye, mengapa kamu menjadi begitu malu setelah tidak bertemu selama beberapa hari? Qin Chen memandang Saroye sambil tersenyum. Tuan, Saroye khawatir. Ayo. Qin Chen tersenyum dan mengangkat tangannya. Wosh. Bola cahaya langsung dilemparkan ke arah Saroye. Saroye tertegun, hampir tidak bereaksi, dan secara naluriah membuka mulutnya. Gudong. Bola cahaya ini langsung ditelannya. Ini. Saroye tertegun, apa yang terjadi? Ledakan. Saat berikutnya, sumber Dewa Kaisar yang menakutkan meledak di tubuhnya, dengan cepat memberi nutrisi pada tubuhnya. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya hampir menyebabkan tubuhnya meledak dalam sekejap. Ini, daging dan darah Kaisar Dewa. Saroye tercengang. Dengan energi yang melonjak, selain daging dan darah Kaisar Ilahi, dia tidak bisa lagi memikirkan kemungkinan lain. Ya, itu adalah darah dan daging asli nenek moyang masyarakat naga hitam, yang cocok untukmu sekarang. Bagaimanapun, tingkat kultivasimu saat ini masih terlalu rendah. Bahkan jika itu adalah hati Kaisar Dewa, itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda perbaiki secara langsung. Itu berubah. Setelah kamu memurnikan potongan daging dan darah nenek moyang masyarakat naga hitam ini, aku akan memberimu makanan enak lainnya untuk dimakan nanti. Struktur tubuh nenek moyang masyarakat naga hitam mirip dengan bintang klan binatang, yang cocok untuk dimakan Saroye, cukup untuk budidayanya untuk naik ke Kaisar Dewa setengah langkah. Terima kasih, Tuan. Mata Saroye berkaca-kaca sejenak, dan dia terharu hingga menangis. Wuho, orang dewasa masih sangat baik padaku. Teman kecil, tidak, aku harus memanggilmu Saudara Qin sekarang. Kita bertemu lagi. Pada saat ini, wanita berbaju putih juga memandang Qin Chen sambil tersenyum, kemudian matanya dingin, dan dia menoleh ke Meng Tianhui dan berkata, Meng Tianhui, kemarilah. Tuhan. Meng Tianhui mendekat dengan ketakutan, hampir menangis. Ya Tuhan, saya tidak tahu bahwa Tuan Qin Chen memiliki hubungan dengan klan surgawi saya, kata Meng Tianhui dengan ngeri. Sebelum dia selesai berbicara, wanita berbaju putih tiba-tiba mengangkat tangannya, dan boom, Meng Tianhui langsung terhapus secara fisik. Bahkan tidak ada sedikit pun ampas yang tersisa, dan dia menghilang langsung ke sungai takdir. Saudara Qin, murid klan surgawi saya tidak memahami aturan dan menyinggung Saudara Qin. Saya, Tuhan di sini, meminta maaf kepada Saudara Qin atas nama klan surgawi saya. Wanita berbaju putih itu tampak serius dan memegang tangannya dengan sungguh-sungguh. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Bab 5914. Tidak naik atau turun. Ini. Dewa klan surgawi benar-benar membunuh Meng Tianhui, putra suci klan surgawi. Di depan orang ini adalah putra suci klan surgawi. Meskipun orang seperti itu ada di dalam klan, itu tidak penting, tapi untuk dimusnahkan secara langsung, ini. Mungkinkah nenek moyang sebelumnya dari masyarakat naga hitam, nenek moyang klan bayangan, dan dewa surgawi benar-benar dibunuh oleh anak di depanku ini? Banyak orang di reruntuhan para dewa menatap mereka. Pikiran yang kuat tercengang. Sejujurnya, semua orang masih menyimak channel Dongeng Donghua dan memiliki keraguan tentang apa yang dikatakan penguasa alam Buddha Matahari Agung sebelumnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihat Qin Chen sebelumnya. Sebelumnya, penguasa alam Buddha Matahari Agung berkata bahwa itu adalah Qin Chen yang membunuh naga hitam Huilao. Leluhur klan bayangan, dan penguasa surgawi, semua orang ragu dalam hati. Bahkan jika penguasa alam Buddha Matahari Agung mengirimkan relik Kaisar Ilahi, semua orang akan tetap curiga, jika Anda mengirim relik Kaisar Ilahi, Anda masih bisa mendapatkannya kembali. Tapi sekarang, Dewa klan surgawi telah secara langsung memusnahkan putra suci klan surgawi Meng Tianhui di depan semua orang.
Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dengan pemandangan seperti itu? Putra suci suatu klan adalah harapan masa depan sebuah klan. Meskipun sebuah klan mungkin memiliki banyak putra suci, dengan status dewa klan surgawi, sangatlah mustahil baginya untuk langsung memusnahkan putra suci. Klan surgawi ditempat hanya untuk kebohongan. Lagi pula, belum lagi putra suci itu sangat penting. Tetapi jika berita itu bocor di masa depan dan memberitahu klan surgawi bahwa dewa klan surgawi benar-benar melakukan hal seperti itu untuk sebuah kebohongan. Bagaimana mungkin dewa klan surgawi akan melakukan hal seperti itu? Klan surgawi dapat mengendalikan seluruh klan di masa depan. Tak seorang pun di klan surgawi akan mematuhinya lagi, dan di antara kekuatan lain yang tak terhitung jumlahnya di laut semesta, identitas dan status dewa klan surgawi juga akan sangat frustrasi. Dapat dikatakan bahwa hal seperti itu tidak mungkin ditanggung oleh dewa klan surgawi. Periksa dengan cepat, siapa orang ini. Kita harus mencari tahu dengan jelas. Beritahu seluruh klan dan kirimkan gambar orang ini. Klan kita tidak boleh menyinggung perasaannya ketika dia melihatnya di masa depan. Cepat. Pikiran spiritual dikirimkan satu demi satu, dan pesan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat ke seluruh lautan kosmik, yang sangat mengerikan. Sepertinya tidak ada yang mau bersaing denganku. Kalau begitu, semuanya, mengapa kita tidak berpindah tempat? Kekuatan Qin Chen menyelimuti segala arah, dan dia tidak menemukan bahwa kekuatan orang kuat lainnya telah menembus dari reruntuhan 10.000 dewa. Tentunya banyak orang berkuasa di dunia luar hanya melihat dari jauh dan tidak berani campur tangan, karena takut Qin Chen akan menimbulkan kesalahpahaman. Saya telah menunjukkan sejumlah kekuatan kali ini. Saya khawatir asal dan nama saya akan tersebar ke seluruh alam semesta. Saya khawatir akan ada lebih banyak hal di masa depan. Pikir Qin Chen, dia tahu betul bahwa setelah pertempuran hari ini, dia sudah tidak bisa lagi bersikap rendah hati. Jatuhnya 3 kaisar dewa sudah cukup untuk menyebabkan gelombang besar di seluruh lautan kosmik. Untungnya, dengan kekuatanku saat ini, selama aku bukan kaisar dewa tertinggi atau kaisar dewa rata-rata, aku tidak akan merasa takut. Kata Qin Chen dalam hati bukan kaisar dewa dimensi tinggi, datang, bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas di tahap akhir kaisar dewa. Dia masih bisa bersaing dengan lawan tanpa ketinggalan. Saya hanya tidak tahu di mana kaisar kuno senior sekarang, dan apakah saya memenuhi syarat untuk menghadapi musuh besarnya. Qin Chen juga memikirkan kaisar kuno saat ini. Kekuatan kaisar kuno, saya khawatir saya pasti akan mendapat kabar darinya, dan saya tidak tahu seperti apa ekspresinya nanti. Semuanya, jika kalian baik-baik saja, kalian boleh pergi, pikir Qin Chen dalam hatinya, dan kemudian melihat ke Sage Agung Juji, Sage Agung Lan Yao dari klan Iblis kuno, klan Raja Laut Bosaya. Dan pohon kata Sage Agung Baimu. Terima kasih atas belas kasihan Anda, Tuan. Sage Agung Juji dan yang lainnya bersembunyi di samping, gemetar ketakutan dan terdiam. Ketika mereka mendengar kata-kata Qin Chen, mereka semua tidak bisa menahan nafas lega. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, dan cara Biksu Suci Agung dan Meng Tianhui meninggal, hanya masalah sepatah kata pun dari pihak lain untuk membunuh mereka. Namun kini Qin Chen justru berinisiatif untuk melepaskan mereka, yang membuat beberapa orang heboh dan menangis lagi pula. Masih ada beberapa orang kuat dengan kepribadian masam di lautan alam semesta yang sering membunuh orang dan tidak mau bunuh diri semua. Haha, kita tidak memiliki konflik, jadi mengapa kita harus berbelas kasihan? Qin Chen tertawa. Berjuang demi harta karun adalah hal yang normal, dan Qin Chen bukanlah tipe orang kejam yang membunuh orang secara langsung. Selama dia tidak dengan sengaja memusuhi dia, Qin Chen secara alami tidak akan menyerang siapapun. The Great Sage Jut dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun,
dan segera meninggalkan tempat itu setelah menyerahkan tangan mereka. Semuanya, ayo pergi. Qin Chen berbalik menghadap Dewa Klan Surgawi dan berkata sambil tersenyum. Saudara Qin, temanmu ini. Wanita berbaju putih itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Molly, yang hanya memiliki satu kepala dan setengah tubuhnya tersisa. Dan mengerutkan kening. Oh, aku lupa tentang itu. Qin Chen menamparkan kepalanya dan sepertinya mengingat Molly saat ini. Dia berbalik dan berkata, Molly, kamu baik-baik saja. Iblis Qin, apakah kamu masih manusia? Wajah Molly pucat, seolah orang tuanya sudah meninggal, dan matanya sangat marah hingga api akan meledak. Berapa banyak yang harus dia korbankan agar Demon Qin dapat menyerap harta luar angkasa ini dengan lebih baik? Tapi bagaimana dengan setan Qin? Seperti pencuri, dia benar-benar melupakan dirinya sendiri, dan baru kemudian dia berpura-pura bertanya pada dirinya sendiri apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Molly sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Dia bahkan lebih tertekan daripada separuh tubuhnya meledak. Aku bilang aku baik-baik saja, apakah kamu percaya? Molly menatap Qin Chen, menatap lurus ke arahnya, separuh tubuhnya melayang di udara. Saat dia mengatakan ini, bekas darah sengaja tumpah dari mulutnya, sangat menyedihkan. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua berhenti berbicara, karena Molly benar-benar sedih saat ini, dan mereka tidak yakin tentang hubungan antara Qin Chen dan Molly. Saya percaya, tanpa diduga, ditatap oleh Molly seperti ini, Qin Chen sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia mengangguk dan berkata, saya paling tahu vitalitas Anda. Cedera kecil ini pasti tidak akan membunuh Anda. Yang terburuk adalah memulihkan diri untuk sementara waktu. Semuanya, kalian tidak tahu sesuatu. Orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia sama kuatnya denganku. Dia bukan kaisar dewa yang kuat, tapi dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan nenek moyang dari masyarakat naga hitam dan nenek moyang dari klan bayangan terluka parah di tangannya pada awalnya. Ini sama sekali tidak biasa. Qin Chen memperkenalkan Molly kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka membosankan dan mereka tidak tahu harus menunjukkan ekspresi apa. Atau ingatkan Qin Chen bahwa orang ini memang terluka parah. Separuh tubuhnya hilang. Butuh banyak energi untuk memperbaikinya. Engah. Molly di samping menyemburkan seteguk darah. Kali ini dia benar-benar muntah darah, dan dia melakukannya karena marah. Brengsek. Mendengarkan. Apakah ini masih bahasa manusia? Poin kuncinya adalah ketika Qin Chen mengatakan ini, dia tidak dapat membantahnya, karena Qin Chen sebenarnya memuji dirinya sendiri. Bukankah bantahannya berarti dia tidak sekuat itu? Di mana harus meletakkan wajah ini? Molly ditahan di sana, tidak bisa naik atau turun dalam sekejap. Hahaha, Qin Chen tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Oke, Molly, jangan khawatir, saya pasti akan mengingat kontribusi Anda sebelumnya. Ledakan. 3,5 tubuh yang menakutkan tiba-tiba muncul di kehampaan dan melayang di depan Molly. Mereka adalah 3 bagian tubuh Kaisar Dewa, nenek moyang masyarakat naga hitam, nenek moyang klan bayangan, dan penguasa surga. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih. Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga dilancarkan usaha
channel Dongeng Dongwa ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Dongwa ini. Semoga dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Dongeng Dongwa, uwa, uwa, uwa. Dongeng Dongwa, selamat menyimak. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Dongwa ini. Ya 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 la. Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Dongwa ini. Semoga dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Dongeng Dongwa, uwa, uwa, uwa. Dongeng Dongwa, selamat menyimak. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Dongwa ini. Ya 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 la. Ya 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 la. Ya 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 la. Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Dongwa ini. Semoga dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Dongeng Dongwa, uwa, uwa, uwa. Dongeng Dongwa, selamat menyimak. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Dongwa ini. Ya 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 la. Ya 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 ya. Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Dongwa ini. Semoga dilancarkan